minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai dan juga mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, ini sorenya berbahagia atau membosankan? Kayaknya kajian tuh kayak nggak nyenengin gitu. Di masjid tuh kayak yang males gitu, dah nggak usah kieu we. Nungguan paeh we lah. Kok kayak nggak seneng gitu sih ke kajian tuh, cemberut, nyarande gitu. Nggak semangat tapi pengen masuk surga. Sering dengerin kajian tapi nggak pernah ngefek ke hatinya. Keras hatinya kemudian. Padahal kajian senantiasa ada terus kajian. Tapi nggak ngefek ke keimanan kita, brother and sister fillah. Maka sebenarnya keutamaan yang pertama berbicara dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah membicarakan dalam Quran satu ayat saja, satu kalimat, itu menjadi sebuah janji dan penegasan. Kalau diulang beberapa kali itu menjadi sebuah peringatan bahwa ada yang seperti itu, bahkan banyak. Maka disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi sih yang mau kamu dustakan? Segitu banyaknya nikmat yang dari Allah berikan kepada kita, tapi kita deny semuanya. Kita tolak semuanya, itu datangnya dari Allah. Akhirnya kita menolak untuk beribadah kepada Allah. Sehingga akhirnya ketika melaksanakan perintah Allah, kayaknya kita nggak semangat. Bahkan kayaknya kepaksa beribadah kepada Allah. Nggak kerasa ya udah asar lagi gitu. Bentar lagi maghrib, isya tunduh, subuh ripuh ya, zuhur ngantuk brother, asar udah tepar jadinya. Kenapa? Ketika majelis ilmu kita nggak semangat, brother and sister fillah. Padahal ketika majelis ilmu semangat, saf paling depan kita rebut brother. Keutamaan yang di depan, yang terutama itu. Kalau kita nonton bioskop atau nonton stadion, pengen deket sama enaknya ya, kalau bioskop pengennya jauh ya. Enaknya sih pengennya jauh, kalian deket oke kan males ya. Kalau di stadion duduknya pengen paling depan atau paling belakang? Pengen deket bench sama pemain gak? Sama bench pemain gitu. Pengen kayaknya ya lebih deket sama pemain. Tapi kalau kajian kita cari yang paling jauh. Ya lumayan lah suaranya udah kedenger kata yang di luar tuh ya. Nggak usah masuk lah, yang penting kita di sini juga udah dapat kedengeran kok. Dapat ilmunya tapi nggak akan sampai kepada hatinya. Beda sama yang memperjuangkan untuk kemudian dia rebut saf ke depan. Wallahi beda. Kenapa bisa beda Kang? Allah yang menilai. Maka setiap yang hadir di majelis ilmu pada sore hari ini, ingat brother and sister fillah, kita dikumpulkan sama orang-orang yang cinta kepada sesuatu. Kalau cinta kepada satu klub sepak bola kebanggaan akan dikumpulkan di satu stadion. Mohon maaf, misalkan Persib akan dikumpulkan di satu stadion Jalak Harupat. Kalau klubnya yang lain bakal dikumpulin di satu stadion, home base-nya apa? Semuanya sama, dikumpulin sama orang yang cinta juga. Ketika cintanya sama Allah, maka kita akan dikumpulin sama orang-orang yang cintanya juga sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka hari ini berkumpulnya di sini semua hari ini dikumpulkan atas nikmat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akhirnya berkumpul di sini. Alhamdulillah, itu intro di kajian ini. Introna panjang cenah. Maka soalnya brother, nikmat sehat, nikmat hidup senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka yang paling terpenting poin pertama di kajian ini, bagaimana kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dengernya kayaknya kalimat ini teh. Kata syukur teh sering dengernya. Ngaplikasi ini gimana sih gitu. Syukur, syukur. Ada yang syukur, ada yang sama syukurin tuh beda ya. Jebret jatuh syukurin gitu. Beda tuh. Syukur sama syukurin. Kalau syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertamanya kita reminder, ngingetin ke kita buat nikmat apa sih yang sudah dikasih sama Allah buat kita. Nikmat sehat, nikmat hidup. Nggak akan ada artinya nikmat hidup kalau nggak sehat. Nggak jadi asik juga. Kita mau kerja, kalau sakit repot brother. Dikasih bisul juga kan nggak enak. Duduk aja nggak enak, nggak mungkin bisa duduk kayak gini. Sakit huntu apa? Sakit gigi. Sakit gigi juga nggak enak sob. Sakit gigi, sakit hati, apalagi lebih repot. Brother, yang namanya sakit itu nggak enak. Sakit perut, secantik-cantiknya artis sinetron pasti pernah ngalamin brother. Diare gitu ya pernah. Secantik-cantiknya artis, seganteng-gantengnya artis juga pasti pernah mengalami itu. Nahan pup ya pernah, kebelet pipis, jangan anggap sempurna. Yang cantik kayaknya mah nggak pernah hitut sih kan namanya gitu. Tetap aja. Sama juga brother. Maka nikmat sehat, nikmat hidup. Nggak ada artinya nikmat hidup kalau nggak sehat. Jadinya kayaknya kurang perfect gitu hidup kita. Kalau nggak sehat itu. Mau kerja aja susah. Nggak bisa kerja ketika sakit. Kalau sakit nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat duit. Kalau nggak dapat duit nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, waduh repot. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat bekerja juga menjadi sebuah kenikmatan yang terus yang Allah berikan nggak pernah berhenti. Maka kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, jangan mengeluh terhadap apa yang kita kerjakan. Waduh, besok pagi nih harus ke kantor. Repot banget nih harus ke kantor pagi-pagi, belum macet. Nggak bersyukur jadi. Padahal berapa ribu orang yang menginginkan kerjaan kita, pengen dapetin kerjaan kita brother. Tapi nggak masuk-masuk, kita udah masuk bahagia. Sebulan berikutnya, 2 bulan berikutnya udah. Ya Ustadz gimana nggak kecewa lah. Gajinya Kang berapa emang? Cuman 5, wih gede dong. Tanggal 5, maksudnya gitu. Bayarin ini, bayarin itu, bayarin itu. Kitanya sendiri yang suka cari masalah. Nyicil motor. Motor masih bagus, pengen ganti. Nyicil lagi, riba. Yang namanya riba nggak berkah. Kalau nggak berkah banyak musibah jadinya. Wallahi brother and sister fillah, berani-berani kita nyentuh riba, nggak berkah hidupnya. Ingat, motor masih bagus, pakai aja dulu itu. Kalau misalkan motor tuh ngebahas riba langsung dikasih guluduk sama Allah. Hati-hati ya, keluar tidieu kabentar, lu masih kene berkeyakinan, waduh saya mau ngambil motor Ustaz, dari sini Ustaz, aduh motor saya nih ririwit banget Ustaz nih, kayaknya ganti aja lah saya nih. Mau ganti apa? Itu Ustaz yang rada gede, yang max itu katanya. Oh iya oke. Ganti. Terus gimana? Belinya mau cash? Enggak, kayaknya saya nyicil, alhamdulillah nih teman saya bisa ngusahain nih, DP-nya rada bagus nih Ustaz. Oh gitu ya, berapa DP-nya? Ya 2 juta lah. Oh gitu, bagus gitu ya? Iya bagus Ustaz. Nyicilnya berapa tahun? 3 tahun. Oh 3 tahun. Terus gimana? Kira-kira antum masih hidup nggak 3 tahun? Belum tentu juga Ustaz. Mati jadi utang nantinya. Yang paling enak syukuri apa yang ada. Nanti Allah tambah nikmatnya. Kalau bersyukur dengan apa yang ada, nanti Allah tambah nikmatnya. Allah bisa ganti itu dengan motor yang terbaik. Nanti Allah kasih rezekinya. Cuman kitanya suka nyiksa. Gaji segitu-gitunya, pengen cukup ini, pengen cukup itu, pengen cukup ini. Di rumah motor nyicil, teflon aja nyicil,
Lihat yang 99,99.900 rupiah. Hari ini saja. Gretek tuh pengen beli akhirnya. Nyicil 3 bulan. Handphone pengen ganti yang terbaru. Nyicil 1 tahun. Kemudian apa lagi? Pengen foto-foto nih Ustaz. Jopro gitu loh Ustaz. Oke, beli, nyicil lagi 1 tahun. Beli lagi motor, ganti motor lagi, nyicil lagi. Helm Ustaz. Kalau touring malu nih, masa mereknya, aduh nggak enak Ustaz dilihatnya, nggak diejekin terus, aneh nih. Ganti, pakai AGP, nyicil 3 tahun, semua cicilan hidupnya berada. Padahal belum tentu tahun depan dia masih hidup, 3 tahun lagi masih hidup, besok aja belum tentu masih hidup. 1, bersyukur atas nikmat hidup dan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dengan nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mengingat akan kematian. Maka akhirnya kita akan merasa cukup dengan apa yang ada. Brother and sister fillah, seandainya dikasih tahu kita sama Allah Subhanahu wa taala, 3 days lagi nih, 3 hari lagi kita akan meninggal. Bro, dikasih tahu nih, sister, enak mana nih? Enak mati dikasih tahu atau enggak? Enak dikasih tahu atau enggak? Dikasih tahu. Kalau sister, brother matinya enak dikasih tahu atau enggak? Dikasih tahu. Yang lain? Mau dikasih tahu atau enggak meninggalnya? Atau mending rahasia aja? Gimana kira-kira? Enggak apa-apa, jujur aja. Atau ada yang mau sekarang, besok, itu saya rasa. Enaknya matinya dikasih tahu atau enggak? Ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, 3 hari lagi meninggal. Bro, 3 hari lagi meninggal. Apa yang akan kita lakukan? 3 hari lagi meninggal. Ketika kita tahu 3 hari lagi kita meninggal, mohon maaf, yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat, yang nggak pernah datang ke kajian jadi datang ke kajian, yang nggak pernah baca Quran jadi sering baca Quran, yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang sedekahnya biasanya cuma 2.000, 5.000, sekarang sedekahnya dicari yang warna merah gitu, 100.000, 100.000, 100.000. Balik ke rumah, lihat di lemarinya, wah banyak nih baju saya takut nih kalau kehisap. Diambil baju-bajunya, kemudian disedekahin baju-bajunya, karena tahu 3 hari lagi bakal meninggal. Seandainya kita tahu, dikasih tahu 3 hari lagi kita akan meninggal, wallahi brother and sister fillah, kita bakal mempersiapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Pasti backsoundnya mendukung ini. Asli brother, 3 hari lagi. Sombongnya kita, angkuhnya kita, ketika kita merasa kita bakal hidup selamanya. Tar ajalah tobat mah, udah nikah gua baru tobat, udah punya anak gua baru tobat. Iya, nikahnya kagak terus, jomblo terus kan, punya anak enggak juga, sampai akhirnya meninggal, menyesal baru selamanya. Aduh, kenapa begini? Kenapa? Padahal Allah senantiasa sayang sama kita. Allah ajak kita untuk kemudian lebih dekat sama Allah. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Hujan. Allah perlihatkan hujan ini turun dari langit. Indahnya bangunan di masjid. Ini tanda-tanda kebesaran Allah, berada. Kebayang dulu zaman Fir'aun bisa bikin piramida. Zaman Fir'aun bisa bikin piramida. Segitu tingginya. Kalau sekarang biasa, tapi ngelihat ini aja udah indah. Coba brother, bisa jadi ini penglihatan kita yang terakhir. Kalau 3 hari lagi kita akan meninggal, rasa-rasanya seorang ibu akan lebih betah di rumah untuk menemani anaknya, karena tahu dia tidak punya banyak waktu dengan anaknya. Dia akan habiskan waktu bersama anaknya yang tadinya sibuk kerja, yang tadinya sibuk sosialita, akhirnya dia lebih sering di rumah ngajak anaknya, "Nak, sayang sini sayang. Sini mama ajarin Iqra sayang. Abata, bata'a. Ayo sayang. Sini mama ajarin gimana caranya sholat." Seandainya seorang ayah tahu 3 hari lagi dia akan meninggal, dia pasti akan meninggalkan pekerjaannya untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngambil lembur kayaknya. Kerja pagi, pulang sore, bahkan ketika di tempat kerjaannya dia berusaha yang terbaik di tempat kerjaan. Enggak berusaha nyakitin orang dalam hidupnya. 3 hari aja.
Ini yang kata Rasulullah SAW, seandainya seorang manusia senantiasa mengingat kematian, dia cerdas. Karena dia akan mempersiapkan hidup dia untuk lebih baik hari ke harinya. Bahkan senantiasa dia akan mengingat bahwa saya perlu melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dari ini. Mereka perlu perencanaan yang lebih jauh. Tapi dia ngelihat lagi, ya Allah 3 hari lagi saya meninggal. Ini udah hari kedua, ya Allah berarti besok saya akan meninggal. Rasa-rasanya kita gak akan ninggalin masjid, brother. Rasa-rasanya kita gak akan ninggalin masjid. Bahkan yang tadinya kita ngelama-lamain nikah, jadinya akhirnya yang ada aja lah gitu. Kenapa gak dari dulu gitu? Udah ada barangnya masih cari yang lain. Ustaz, kan ada 4 Ustaz wanita itu. Hartanya, kecantikannya, hartanya, keluarganya, dan agamanya. Coba tolong cariin lah Kang Boni ya, di Pejuang Mahar tuh banyak tuh laki-laki yang minta dicariin. Cari yang 4-4-nya bagus gitu, cantik, kaya, tajir ya, keluarganya baik, solehah gitu. Ustaz kurang cocok nih anak rada tembem soalnya nih, bisa nggak yang rada tirus sedikit gitu? Oh iya nanti dicari. Ustaz bagus Ustaz nih, cantik sih Ustaz, kaya juga Ustaz, tapi kayaknya dia belum rajin ya Ustaz sholatnya. Kenapa emang? Kok keningnya nggak hitam-hitam Ustaz? Gue ngeri kan. Giliran kening kita hitam disebutnya bro dipacok kobra di mana bro? Dihina terus kan brother. Maka brother and sister pilih, ketika ada 4-4-nya nggak akan buat antum, buat ana duluan kayaknya gitu ya. Allahu Akbar, nggak bercanda. Silakan aja, silakan antum dulu, nanti baru yang lain gitu ya. Saya setia sama yang satu aja lah, satu juga nggak habis-habis. Lain sakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Syukuri istri yang ada, maka Allah akan tambah nikmatnya. Syukuri, nafkahi lahir dan batinnya. Istri itu benar-benar nemenin kita dari nol buat istri yang pertama itu ya. Nemenin kita dari nol. Jadi berat buat kita meninggalkan dia tuh, apalagi nambah lagi. Kalau nggak diizinkan gitu ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan kepengertian buat istri. Buat nambah itu susah. Kita harus perhatikan itu jihad keduanya istri, jihad perasaan itu berat brother. Ya teh ya, ngelahirin aja berat. Apalagi jihad perasaan, melihat yang dicintanya kemudian ada yang dicintai lagi gitu. Hari Senin sampai Rabu di Kopo, Kamis sampai Sabtu Tasikmalaya, hari Minggu di Garut gitu. Itu kalau nggak bener bagiannya kan berarti yang di Garut cuma sehari brother. Nggak adil jadinya kan. Ya udah dibagi, ada berapa dalam satu minggu ada berapa hari sih kita? 7 hari itu. Ada 4, ada 1, kalau 1 gampang. Kalau ada 2 bagi 7 berapa? Tuh susah. 3 dibagi 7? Susah. 4 dibagi 7? Susah. Jadi mending 1 tapi akur terus aja dibinakan. Gak apa-apa. Sampai akhirnya nanti istri kita ini dengan solehanya dia berkata, Papa kelihatannya sering keluar kota. Kayaknya Papa perlu lagi yang di luar kotanya gitu. Supaya takut mama nggak bisa meladeni papa di luar kota gitu ya. Ngerti jadinya istri. Kalau enggak ya udah nggak usah disepet terus gitu. Mama papa sering keluar kota loh mah. Terus kenapa hari mana kan gitu. Jadi kitanya yang riweh ya udah syukuri yang ada. Apalagi masih jomblo udah syukuri dengan kejombloannya. Kalau udah bersyukur dengan kejombloannya itu rezeki juga dari Allah. Allah nggak kasih kesempatan kita buat maksiat artinya. Duh alhamdulillah ya Allah, Allah kasih saya jomblo supaya saya lebih fokus dekat sama Allah. Ketika fokus sama Allah nanti Allah kasih jodohnya, rezekinya nanti nih. Jodoh itu cerminan kesolehan kita kan ya. Maka ketika kita ketemu sama jodoh yang cantik, kaya, keluarganya baik, nah itu bonus brother. Teteh ketemu cowok yang soleh gitu, tampan, di topi, di kacamata, begang, ya alhamdulillah teh. Gitu. Nah, balik lagi tadi tuh ke kematian. Itu nomor 2 yang kita harus diingatkan. Bersyukur, kemudian ingat kepada kematian. Yang ketiganya nih kita nih, ingat hijrah itu kalau diulang nih, hijrah itu berproses, berprogres, itu ya. Masih ada yang ingat?
Temanya itu, polanya, hijrah itu berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang protes, jangan dibawa stres, jalani aja sampai beres, biar sukses. Hijrah itu berproses dan berprogres. Maka kalau sekarang titik kita sudah di sini, maka naikin lagi, bikin tantangan yang baru, keluar dari zona nyamannya. Merasa kita akhirnya sudah bekerja, pulang, aduh Ustaz capek nih, nggak ada waktu buat kajian. Bukan nggak ada waktu, kitanya yang nggak nyediain waktu, brother. Seorang laki-laki seandainya dia tidak mau datang ke kajian, lantas kita mau dipimpin dengan apa? Dengan ilmu apa? Ilmu marketing. Nantinya akhirnya banyaknya perdagangan sama istri itu jadinya. Mama belanja sekarang udah 2 juta. Papa nggak pernah diladenin sama mama. Papa mau cari yang baru, gitu jadinya. Kalau suaminya ahli ilmu matematika, jadinya hitung-hitungan. Ingat, guru sekolah itu belajar guru agama cuman ngajarin ilmu agama. Tapi semua guru itu belajar ilmu agama, brother. Guru agama belum tentu belajar ilmu yang lainnya. Pentingnya ilmu agama di keluarga ketika itu, maka wajib bagi seorang laki-laki untuk cari ilmu. Datang ke kajian, belajar, kemudian baca-baca buku, wajib itu kayaknya. Banyak tidur ini nyiksa suami juga. Laki-laki banyak tidur asli, brother, nyiksa ke kitanya. Main COC, Mobile Legend, mau sampai kapan? Dapat ijazah juga kan enggak. Enggak akan ditanya nanti ketika kita meninggal, siapa hiromu? Enggak ada. Yang ditanya, mandrobuka. Bukan siapa hiromu, berapa rankingmu? Enggak, brother. Main hon, main po. Biar apa? Kang Boni main main level 55. Udah gede, gendut, ngurusin lagi gitu. Seandainya ngurusin bisa segitu ya. Gendut, ngurusin lagi, gendut, ngurusin. Enak Bu itu. Main game, boleh main game? Boleh, tapi wasting time akhirnya. Maka seseorang yang beriman perlu memprogres hijrahnya. Nggak cuma di sini aja, tahapnya ningkatin lagi. Tadinya sebagai yang datang ke kajian, akhirnya dia seneng ngegali lagi. Apa yang didapatkan dari ilmunya dari sore hari itu dia gali lagi nantinya. Oh begini luar biasa nih. Dalemin lagi. Sampai akhirnya dia mulai berdakwah ke sahabat-sahabatnya. Bro, ayo ke masjid yuk bro. Bro, ayo ke kajian yuk bro. Susah ngajak ke kajian, dia bikin strategi gimana ngajak temannya buat ikut ke kajian nih. Gimana caranya supaya mereka senang ke kajian. Duh gimana ya? Oh iya, bikin makanan gratis. Oh. Bro ada makanan gratis tuh di masjid. Oh ya? Iya. Ayo. Ini ada makanan. Belum, jangan ya. Wah ini juga belum Kang gitu. Kalau saya udah ada ya. Insya Allah syukur yang ada nanti Allah tambah. Sangu guys iya mah. Maka brother and sister fillah, ketika majelis ilmu suami, ayo keluar gitu Pak. Ayo Pak keluar, jangan sibuk sama kerjaan. Nantinya kalau dijajah sama kerjaan bahaya ini. Udah mama mah nggak butuh rezeki, nggak butuh uang papa. Mama butuh papa sering ke masjid, papa datengin kajian-kajian Islam supaya papa nanti ngajarin ke mama, ngajarin ke anak-anak kita Pak. Malu. Kemarin ada seorang orang tua, anaknya tiba-tiba narik sarungnya. Pak, kenapa sayang? Pak, nemenin main game ditemenin. Tiba-tiba gamesnya ditaruh, kemudian anaknya nanya lagi, Pak ajarin ngaji. Papanya nggak bisa ikro, brother. Ngeri. Papanya nggak bisa ikro, nangis Pak. Nangis Kak. Datang ke kopo. Bon di mana Bon? Di warung cek aku teh. Bon ikut ke warung, ngobrol. Bon, cerik urang kunaon. Budak urang minta diajar ngaji, urangnya teu bisa ngaji. Subhanallah cek aku teh. Ngaji akhirnya bareng kemarin Pak. Hari Senin belajar batata. Tuh bodor dia juga belajarnya sedikit demi sedikit nggak apa-apa, ngajarin ke anak. Baru kepikiran usia 30-an buat baca Quran. Sebenarnya kalau kita lihat lagi sampai hari ini, ada nikmat yang begitu banyak yang kita lupakan, yang nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggapnya kita bisa kerja, kita bisa dapat uang dalam kantor itu dari bos kita. Ditugasin sama bos jalan itu. Harus perfect itu kayaknya kerjaannya. Kerjain ini. Oke bos siap. Besok datang jam 7, jangan terlambat, setengah 7 udah datang. Nanti meeting ya jam 8 inget. Oke, meeting setengah 8 udah datang. Disiapin bahannya. Bos nanti ada presentasian bro.
Jangan lupa dibawa presentasinya, siap. Nanti ada tugas survei, tolong dijalanin ya surveinya. Oke. Besok ada pelatihan dari kantor, belajar ilmu marketing di Jakarta. Kamu berangkat ya? Oke. Tapi begitu panggilan azan, berangkat untuk tepat waktu susah. 5 waktu aja susah. Disuruh datang ke kajian, males-malesan. Padahal ini rezeki semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ahwat disuruh pakai kerudung susah. Pakai helm gampang. Lebih takut sama polisi daripada takut sama Allah. Aneh. Ini kalau ditilang sama Allah gimana? TPR. Mohon maaf, itu helmnya kenapa nggak dipakai? Aduh Pak, maaf Pak. Masih bisa kita. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, kenapa akhwat nggak pernah dikerudung? Ikhwan nggak akan ditanya bab tentang itu. Kenapa Ikhwan nggak pernah dikerudung? Enggak. Kita mah ditanyanya tentang apa? Ini mata kita, brother. Mata kita sering dipakai apa gitu? Salah satunya penglihatan kita ini kan PR juga, brother. Banyak ngelihat yang enggak juga. Instagram itu kalau nggak penting-penting amat nggak usah dibuka. Asli. Kereceli MC gerak. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah dibuka. Kenapa? Pasti kita lihat yang aneh-aneh. Kalau nggak lihat yang aneh-aneh, lihat ukti yang berjilbab, follow. Cantik dikit di add. Cantik dikit, dia komen dikit, ngasih lope dikit di postingan kita, di DM. Thanks Uhti buat love-nya. Iya, cama-cama. Ngomong-ngomong kamu orang mana? Aku orang Kopo. Ih, deketan dong. Oh iya, aku Buah Batu. Jauh keles. Perjalanan 2 jam eta siga keluar kota ti Kopo mah. Allahu Akbar. Orang Kopo mah sabar teh, ya. Orang Kopo. Pria Kopo mah sabar dan terlatih. Coba cari apa pria Kopo kira. Ahwat Kopo tingali we sabar. Biasa diangkot mana mah sauna. Jadi barodas mah panas. Sore ang Kopo. Brother, kita mah penglihatannya yang bikin repot soalnya belum bersyukur dengan nikmat penglihatan ini, nggak dicabut untungnya sama Allah nih, padahal sering dipakai sama yang maksiat ini. Bro, ada video anyar tuh kira-kira ya. Bosan ya bau lama. Ayah iya bro, oh gitu. Sekarang mungkin udah alhamdulillah bro, ada tausiah baru nggak? Ya, ada nih bro. Tausiah siapa ini? Saya. Ah jangan tausiah Kang Boni, kenapa? Pasti nitah putus kayaknya horeang. Ini takut gitu. Kang, ada ini udah sebut hijrah belum Kang? Kalau kita sudah mengatakan berhijrah, tapi kemudian kita masih sering lihat sesuatu yang nggak baik gitu. Astagfirullahaladzim, kalau dilihat wanita itu kan jangan, makanya di follow Instagram wanita ukti yang terlalu cantik jangan. Saran papa mending unfollow aja brother. Follow Kang Boni udah yang paling penting gitu. Mending ningali banget orang mah. Mau jadi bogoh kan? Daripada ngelihat ukti cantik, Allahu Akbar. Nyiksa emang aku juga kan. Kemarin pas lihat-lihat dia, ya Allah, ya emang gelisting sah unfollow kan. Jangan sampai kita nyengajain buka Facebook, buka Line, buka WhatsApp, buka Instagram. Kalau nggak penting-penting amat. Lagi diangkot coba. Lagi diangkot kita buka Instagram, buka apa? Mending kalau ada kuota gitu kan. Ini kita suka iseng-iseng pura-pura aja kayak ada kuota, dibuka HP. Padahal nggak ada kuota. Lihat chat-chat yang lama. Menaon coba gitu-gitu. Loh lihat seserian sorangan. Padahal yang sirikeun dirina sorangan. Baterena beak, angger dicekelan gitu. Subhanallah. Ngapain coba? Ya ini namanya ini bisa jadi jalan kita ke surga, bisa jadi pinarakeun, tergantung kitanya makainya apa. Download COC, coba bikin apa? Bikin deket sama Allah nggak? Mobile Legend, bikin deket kita sama Allah nggak? Pernah nggak ada kajian untuk hadiri kajian kita karena akan membahas tentang siapa hero yang terbaik? Nggak ada brother, uninstall lah, terpenting. Jadi lebih sering muka eta daripada muka Quran. Maka penglihatan kita yang ada dihisap, ahwat ininya yang dihisap. Yang namanya laki-laki manis di pahit sadis di depan, manis di belakang. Coba kalau ikhwan ketemu sama ikhwan, bro, si hidung, mana wae maneh, hirup keneh, lalaki, maghrib, geroana ge, si maghrib, maghrib. Nah, sekurang teh di geroana maghrib, hidung Kang, oh,
Ari si eta leuwih hideung di gerona naon? Oh si eta mah si kosu. Nah kosu qobla subuh. Yo, qobla subuh. Hideung pisan. Namanya ikhwan mah gitu, sadis di depan, manis di belakang. Ketika di belakang apa? Kamananya si eta kangen aing lalaki. Akhwat. Manis di depan, sadis di belakang. Sisa, assalamualaikum. Iya ampun. Kamu kemana aja? Sekarang pipinya tembeman ya. Ini bukan tembem, baksonya belum ditelan. Sayang kemana aja sih? Main yuk ke rumah aku. Enggak sis, aku lagi kerja. Ya udah nanti pulang kerja ke rumah aku ya. Iya ya, insya Allah dadah sayang. Ih sayang, kangen ya, dah. Yuk, dah. Pulang tah. Pas begitu ngobrol sama temannya, bro, sis itu siapa? Aku mah udah geuleuh sama situ tuh. Jijik tahu nggak? Ahwat manis di depan, sadis di belakang. Ikhwan sadis di depan, manis di belakang. Ahwat dihisapnya mulut yang pertama tuh. Makanya kalau ahwat nangis mulut yang ditutup. Ada ahwat nangis? Nggak ada. Ini yang ditutupnya. Karena mulut teh bahaya kita mah. Mulutmu harimaumu. Tahan. Ngomongin orang. Sis kenapa sis? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih sis? Aku habis dengerin ceramah Kang Boni. Oh iya? Terus kenapa? Gak boleh ngomongin orang tuh. Oh emang tadi ada apa? Itu tadi ada yang ngelewat tau gak? Dandanannya ngamit-amit. Angger weh. Ngadadak jeding tuh ngomongin batur teh. Laki-laki mah kita brother. Setiap kita ketemu ngomonginnya apa? Paling ahwat. Itulah. Kita mah dulu kan gitu. Ahwat ngelewat dikit yang cantik deh. Bahula makan rada ngewa lah. Kita dulu rada kampungan juga sih ya. Nongkrong pinggir jalan ada yang cantik dikit. Cek. Alah siga ka manuk weh. Sweet. Cih gitu. Sekarang udah hijrah rada beda ngetreknya. Set ngelewat. Subhanallah. Jodoh aing eta mah tah. Cangtang tuh manehna daekeun oge gitu. Jadi lempeng weh lah sebenarnya mah. Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Enaknya ketika hijrah karena Allah dan Rasulnya, lempeng kita brother. Nggak ngomongin apa-apa lagi. Nggak mikirin apa-apa lagi. Karena orang mah emang basisnya seneng ngomongin orang gitu. Emang orang seneng lain ngomentarin ke kita. Ya udah kitanya fokus aja. Kang, saya baru dihijab Kang. Saya dihina tembem. Apa yang harus saya lakukan? Cicing weh. Terus emang kudu kumaha gitu. Kang saya ke masjid. Saya dihina Kang. Terus dihina apa? Saya dibilangin sama teman saya. Ada yang mana tong soleh teing. Biasanya nu soleh matereh mautna. Ya terus harus dibalas apa? Ya udah biarin aja. Orang lain bebas buat ngomentarin kita. Tapi kitanya jangan kepengaruhan sama omongan orang lain. Kitanya fokus untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang kita lupakan. Nikmat yang besar datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah tanamkan kepada diri kita. Yang enggak semua orang dapetin, brother and sister fillah. Yang semua orang enggak berusaha itu dapetin, tapi kita alhamdulillah dapat dengan hidayah dari Allah. Kita duduk di masjid ini. Kita duduk di setiap kajian, kita duduk berlama-lama untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar akhirnya suara azan. Yang dulunya kita dengar suara azan tapi biasa aja. Bro, orang Indonesia ini saking seringnya dengar suara azan jadi bosen. Bro, itu apa tuh? Azan biasa aja. Udah nggak tertarik. Nelfon teman kami yang di USA. Bon, di mana Bon? Di rumah lah. Jam berapa di sana Bon? Jam 4. Belum azan subuh, belum. Bon, gue pengen dengerin azan subuh Bon, kangen. Orang luar aja kangen bro, denger azan subuh. Sampai akhirnya aku ke masjid, bro, ini dengerin bro azan subuh bro. Subhanallah bro, gue kangen ke Indonesia bro, pengen sholat subuh di masjid. Subhanallah, insya Allah, beres kemarin, balik ke Indonesia. Kurang teh nah subuh saya tahu di masjid. Bro, cenah rek subuh rek aya di masjid, sekarang jadi ente geus balik ke Indonesia, cenah kangen. Iya bro, saking seringnya denger azan di Indonesia jadi bosen juga bro ya. Brother, ketika kita di luar negeri itu susah. Ketika saya di Swedia waktu itu. Pernah kan di YouTube? Ali Swedia. Klik di Swedia. Jarang suara azan brother. Kangen.
Sampai ada yang saking kangennya waktu itu ya di Instagram, di mana? Spanyol kalau tidak salah ya. Di Spanyol yang sekarang jadi museum itu kan, dia azan di sana. Saking rindunya dia, dulu di sini sering diazankan. Ada suara azan dulu di sini. Sampai akhirnya dia azan di sana. Allahu Akbar, Allah, merdu banget brother. Rindu sama suara azan. Kita azan matiin lagi brother. Azan subuh, bangun azan awal, ada yang azan awal, kita bangun, bangun. Nyalakan erep-erep. Orang astagfirullahaladzim. Erep-erep ya. Allah sudah bangun kita buat tahajud. Wassallu billaili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang lain tidur, dibangunin sama Allah buat kita minta ampun biar Allah kabulin setiap permohonan kita. Bangun, tapi akhirnya tidur lagi kitanya brother. Allahu Akbar. Ungkapannya pertama, alhamdulillah ya Allah bisa bangun. Waduh tiris ya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah ya mah berkah ya mah sarena. Repot kalau udah begitu brother. Rezeki yang Allah kasih banyak, tapi kalau kita deny, tolak terus, akhirnya kufur, jadi nggak mensyukuri nikmat, hati-hati, nggak berkah itu rezeki kita. Ngerasanya kurang aja terus. Bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman tidak pernah merasa cukup. Tapi orang yang beriman ngerasa cukup aja, ada aja rezeki teh. Alhamdulillah Kang. Wallahi brother and sister Villa, ini kita-kita aja lah ya, nggak usah diomongin ke orang lain ya. Barijeng live deh. Allah biasa brother. Di rumah anak tuh ya, suka ada yang ngirim. Setiap bulan tuh. Susu, cemilan anak gitu. Bimoli, beras. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang ngirim itu. Nah 2 bulan akhirnya nggak seuh sih emang. Kemana gitu tuh konsisten merena kan itu istiqomah. Tapi maksudnya ngerasanya cukup aja dengan apa yang ada, nggak jadi repot kita. Kalau nggak bersyukur jadinya aduh pak, beras habis, listrik belum dibayar, ini gimana, aduh PLN diputus ini mah, air susah pak, ya Allah papa. Bawaannya pengen mati itu pasti. Depresi brother, frustasi, ngelihat baygon jadi marjan. Lihat jembatan tinggi pengen loncat, gedung tinggi itu bawaannya pengen loncat. Lihat tambang pengen ngegantung diri. Lihat mantan pengen ngacurin ya. Mantan nikah, wah nggak rusak pernikahan. Sabar, mohon sabar, ini ujian. Brother and sister feel lah. Bedanya orang yang beriman, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup aja, nggak perlu berlebihan. Baju ya ini aja. Kang Boni kenapa bajunya gak ganti-ganti? Kenapa sih ngerepotin baju Kang Boni? Ya ini aja. Saya ketemu sama seorang kiai di Garut, itu bajunya cuma 3 Kang. Pertanyaan saya, kiai kenapa 3 bajunya? Ah biar gak repot ke undangan gitu katanya. Kang Boni, baju kita nanti yang terbaik itu kain kafan. Dah Kang Boni, baju saya yang terbaik, yang ini buat ke masjid, yang ini buat sehari-hari, yang ini buat Jumatan. Subhanallah. Sederhana sekali. Tapi boleh nggak kita tampil maksimal dalam dandanan? Harus brother. Harus kita juga tampil maksimal dalam dandanan. Seandainya itu kita kantor ya, masa kita di kantor mau pakai baju yang kotor juga ya, udah beladus gitu ya, nggak enak. Tapi kalau bisa sederhana aja, beli baju baru, baju lamanya tolong disedekahin. Sok teteh jawab dengan jujur ya, dan tulus dan ikhlas. Yang paling punya banyak kerudung akhwat atau pria? Akhwat laki mau bawa tiung ya. Yang punya banyak baju laki-laki atau perempuan? Yang punya banyak celana perempuan atau laki-laki? Yang punya banyak tas itu laki-laki atau perempuan? Yang punya banyak sepatu itu laki-laki atau perempuan? Yang paling banyak aksesoris perempuan atau laki-laki? Yang paling banyak kosmetik laki-laki atau perempuan? Makanya kita mah dihisapnya, kita iya aja. Ahwat itu dihisapnya luar biasa. Banyak yang harus dipertanggungjawabkan teh. Maka simpan kecantikanmu baik-baik di hadapan suamimu nanti. Perlihatkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Kenapa sih? Kalau kita ke undangan, bukan kita, wanita ke undangan, dandanannya pengen maksimal. Sampai menggetarkan hati pengantin pria. Jangan. Kita kan suka cari-cari masalah lagi nikah itu ya. Undang teman-teman kita yang seksi gitu ya. Bahkan ditambah sama dangdutan. Ngapain? Kaitannya Arum 21 sama dangdutan apa sih? Nggak ada brother.
Tinggalkan yang begitulah, udah sederhana nikah malah di kantor KUA juga jadi 5 menit klik ketemuan deal, udah terima nikahnya, oke sah nges balik. Kudu sekarang mah pengen nikah rebut ke catering, riweuh ku gedung lah, di lapang we emang lega, ngeunaheun lah, nggak usah sewa gedung ya, enak teh. Teh banyak hisapnya kita mah teh. Dandan, simpen dandananmu terbaik di hadapan suamimu. Dandan yang terbaik di hadapan suamimu. Pakai pensil alis di depan suami. Nggak akan kehujanan kan kalau di rumah mah. Sebelum tidur coba teteh. Suami sebelum pulang dandan yang terbaik, lipstick yang paling seksi. Parfum anu deket apa hareupeun Hotel Horizon kan Marurah eta di ditu tah pakai parfum. Baju yang terbaik, yang terseksi, selendang teh gini. Yang kalau digituin ngegebrai. Kalau yang ngembung-ngembung juga yang roknya gitu ya, yang seksi, yang transparan kalau bisa. Keresek pasar atuh. Jadi begitu suami datang, sambut. Sayang. Assalamualaikum. Tuh pandai. Wah, eta mah lalaki ge tutupin teh. Assalamualaikum sayang. Cini gerak. Lihat respon suami ntar. Nah naonan dari mana sih? Hanas urang rek praktekeun hade kita mah nggak apa-apa, konsisten memberikan nilai yang baik mah, terus bersyukur, jangan berhenti berbuat baik, itulah bentuk dari bersyukur mah, terus beramal soleh, bukan beramal salah. Maka dikunci nanti 3 poin itu tuh dengan apa? Dengan amal soleh. Hari ini mah kita berbuat amal soleh aja lah. Berhentinya kita dari membaca itu akhirnya membudayakan kita berkomentar, brother and sister fillah. Kita jadi banyak komentar itu di YouTube, di Instagram, di Line, di WhatsApp. Grup itu jadi sarana ghibah akhirnya, grup itu. Grup WhatsApp, posting ini, kemudian ada timbul di hati kita, si ieu posting pasti tara dibaca. Gitu. Si ieu posting bari geus eta ge cekieu lah. Sok suci banget. Jadi kita yang kotor hatinya. Kenapa enggak jadi saling mengingatkan di grup itu? So, grup WhatsApp, grup apapun itu, enak coba. Jangan jadi ajang modus, pisahkan grup ikhwan dengan grup akhwat, biasakan itu. Mulai dari situ udah dijamin dipisahin. Kalau teteh pengen bener-bener bersih asik gitu ya hatinya, unfollow tuh mantan, ikhwan, unfollow. Kalau bisa di private itu ikhwan. Jangan semuanya ngelihat Instagramnya kita gitu ya. Ya kalau belum bisa ya nggak masalah lah. Sama, saya juga mengingatkan istri, mam hati-hati. So kalau bisa di private Instagramnya ya sayang. Iya pak. Tapi pap ini sebagai dakwah mamam juga buat teman-teman yang iya nggak apa-apa, boleh pakai Instagram, tapi jangan akhir kemudian papa pulang mama masih buka Instagram, akunya dicuekin. Telur dadar kan jadi tutung, masak telur dadar tutung, krek kumaha menghadapinya. Ini sudah dikehendaki oleh Allah, jadi telur dadar tutung. Pap maafin, kenapa sayang? Telur dadarnya tutung. Ada lagi telurnya. Udah habis. Ih kebeneran banget, papa pengen telur dadar tutung. Sini bawa. Jadi ngeunah mang di rumah tangga teh kan enak. Kalau kita nggak, kalau negatif mah repot. Supir angkot, kilo supir angkot diudak ditunggulan angkotna. Nu bareu saha? Urang. Sakit hati kita. Belum lagi masalah besoknya kita dicari sama supir angkot sekota Bandung, repot. Yang paling enak mah jadiin istighfaran. Oh astagfirullahaladzim ya Allah, ini sarana istighfar saya. Ketemu sama mantan lagi udah jadian masih pacaran. Oh astagfirullahaladzim ya Allah, sakit ya Allah. Tapi mudah-mudahan sakit ini jadi sakit yang berkah gitu. Mantan nikah doakan, itu humble banget berarti kita. Itu mulai melatih kita ya. Sok relakan semuanya. Relakan, lepaskan. Karena tidak sesuatu cinta itu bisa dipaksakan brother. Lepaskanlah. Wanita itu nggak bisa wanita nggak butuh janji palsu. Wanita itu butuh kelemah lembutan dan janji yang tulus. Selama engkau mencintai Allah, dia pasti akan mencintaimu karena dia pun mencintai Allah. Carilah wanita yang juga cinta kepada Allah. Carilah seorang pria yang juga cinta sama Allah. Pasti engkau saling mencintai karena cinta kepada Allah. Selama dia masih cinta kepada Allah, kita akan senantiasa saling mencintai. Meskipun kita jaraknya berjauhan, tapi kita senantiasa saling menjaga cinta ini. Karena tahu Allah yang maha mengetahui dan maha menyaksikan. Tidak mau kehilangan cinta dari Allah.
Kalaupun kita meninggal, nggak akan jadi repot. Ya, meninggal, innalillahi, udah selesai. Akhwat kalau ditinggal seorang suami sedih brother. Tapi kalau terlalu besar cintanya kepada seorang suami, dia berat akhirnya meninggalkan. Jadi pengen ikutan meninggal juga. Suami kepada akhwat, menangis kita. Ada preman kan, tahu kisah itu? Preman, meninggal istrinya yang dicintainya. Nangis di samping kuburannya. Sama temannya, udah bro, orang tuh bisa mohon sih ya. Gas bro, kalem we bro. Insya Allah bro, ayah ganti na. Nu mana? Namanya laki-laki mah gak tulus cintanya kalau nggak cinta sama Allah teh. Pernah ngetes nggak aku teh ini ya, lupa di sini ya. Yang namanya laki-laki cintanya kepada tampang, kepada fisik. Selama kalau dia belum cinta kepada Allah, dia cuma cinta fisik. Mau bukti akhwat? Ikhwan hadir? Tes ya dikit ya. Tes, mohon maaf ini ngetes dikit. Mohon maaf ya. Milih Ariel Tatum atau Eli Sugigi? Jujur. Milih mana? Aura Kasih atau Eli Sugigi? Ya jujur ya. Dan akhwat, brother, yang namanya akhwat senantiasa mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Kalaupun dia berpacaran, dia mah yang paling tulus cintanya. Pacaran aja dia tulus, salah ya? Dikasih janji palsu, dimakan juga sama mereka. Makanya sebenarnya akhwat jangan mendekati dunia pacaran, nggak boleh. Jangan, pasti rugi. Akhwat itu cintanya tulus, suci, murni, bersih. Dan dia nggak lihat tampan, nggak lihat apa-apa. Cintanya akhwat itu. Perlu bukti, brother? Perlu nggak nih? Bener. Jangan sakit hati ya. Akhwat hadir. Pilih Aliando atau Kang Boni? Jujur. Dua-duanya kan tuh bisa poliandri ari teteh. Pilih Al-Ghazali atau pilih Kang Boni? Tuh, Allahu Akbar. Nges, eta mamang fix. Yang namanya wanita mah cintanya tulus, nggak melihat kemudian Kang Boni seperti begang, hidung, hinyai. Tapi kalau udah nyaman mamang, Kang Boni, Al-Ghazali sakitu, stereknanya bodas, mancung, kene emang. Laki-laki berbanding wanita 1:9. 1:9, mendekati kiamat 1:40 nanti. Itu teh laki-laki normal yang biasa. Coba brother, kalau laki-lakinya sering ke masjid, sering ikut kajian, makin limited berarti. Maka kita mah jadi rebutan. Akhwat senantiasa memperbincangkan kita. Kang Boni udah nikah loh. Iya sih, tapi dia masih ada slot kan 3. Kita mah direbutin, kalem aja. Yakin kita mah ada. Sok akhwat 1:9. Lamun teu buru-buru nikah beakeun jodona. Kumaha we ditarima pasti akhwat. Kalem mah, rezeki mah udah ada, apalagi bagi orang yang beriman. Allah datangkan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka, gak diduga-duga itu. Doain Ariel Tatum hijrah, Aura Kasih hijrah, Aukarin hijrah. Amin lain seri. Aukarin testimoni di sini sama teman-teman nanti. Assalamualaikum, alhamdulillah semenjak saya berhijab. Wah, subhanallah. Dulu saya pernah dunia kelam. Astagfirullah. Wah, subhanallah. Daek nikahana teman. Subhanallah, brother. Orang yang belum beriman hari ini yang masih kita anggap, wah, si ieu mah kieu, jangan dihina. Bisi dia punya kesempatan bertobat itu. Kalau bisa benar-benar dia bertobat, kemudian dia berjanji setia kepada Allah, kemudian dia bersujud dengan air mata tulusnya, Allah ampuni itu dosa-dosanya. Sebesar apapun dosa kita, Allah lebih besar ampunannya. Aura Karin hijrah insya Allah, Ariel Tatum hijrah insya Allah, semua berhijrah insya Allah. Artis-artis kita nggak jadi kemewah-mewahannya hidupnya, Lamborghini-nya dijual, artis-artis kita telah
Mohon nepi ka dibawa ka maut kan eta teh ka kuburannya sebenarnya ya. Ya doain lah kita Lamborghini-nya dikasihin aja ke kita ya. Kita mah insya Allah meureunnya sombong oge sarua dah. Beda mang sok pertanyaan beda. Make motor gede sama motor Matic biasa. Make motor Matic mah niat ngagerung-gerung. Ari geus ganti knalpot, geus make motor gede, di stopan ge cicing angger we. Brung brung. Pertanyaanna mah kesombongan kecil itu brother. Hati-hati naik motor mah biasa we, kecepatan 80 100. Pantang Kang Boni mah naik motor disusul brother. Cornering ge nepi ka nempel godek mah. Disusul tah ke Tasik, waktu ke Tasik disusul. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya disusul ya Allah. Saya mau dakwah di Tasik ya Allah. Itu nggak tahu saya. Dia kekebutan karena apa ya Allah? Tapi saya dakwah kepadamu, tolong ya Allah, tambah kecepatan ya Allah. Bismillah. Tembung eleh fastabiqul khairat fisabilillah. Kenapa dia berani kebut-kebutan? Padahal dia sedang bermaksiat. Saya di jalan Allah nggak berani kebut-kebutan. Harus ya mak. Bisi telat iya jamaah. Kebutan mak. Tapi jangan menzolimi. Kebut yang tidak menzolimi kumaha tah? Ya sederhana lah, nggak usah gitu-gitu lah. Biasa we gitu ngebutna seng 100 lempeng terus mang insyaallah mang. Asli mang mengkol ge nya sok bisa nilep gitu tah. Wah resep tak euy kekebutan di jalan Allah mah. Sok geura cobain nanti kapan-kapan kalau ada yang mau ikut. Kang saya mau ke Tasik ikut yuk touringin ke Tasik. Yuk naik motor babarengan gitu tah. Budiman oge ketika disusul mah jadi Budi Boy. Budiman ge eleh merengkot, elep merengkot gitu tah enak brother and sister villa. Dah, kuncinya sama apa? Amal soleh, berbuat baik. Kunci yang terakhir ya, diingatkan bagi yang sudah mendengar di beberapa kajian, kunci untuk kemudian akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakuin yang 4 dalam hidup kita. Mulai dari hari ini. Yang pertama, afsus salam. Ya ayuhan nas afsus salam, saling menebarkan salam di antara kita. Ini datang ke kajian, sering kita teh datang ke kajian, tapi masalahnya sama kiri yang kanannya kita kenal enggak? Dan kayak hitut nyalahkeun hitut sih mah. Emangnya hitut tentu si ieu si gana mah. Guluhnya bau udah. Enak kalau kenalan. Afsus salam, saling berkenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Boni. Oh iya Dodi, assalamualaikum siapa? Rudi. Oh iya, di mana rumahnya? Nambah teman kita. 2 sama yang depan sama yang belakang enak itu setiap kajian nambah teman jadinya bisa ada bareng-bareng ke sini. Afsus salam wasilul arham, saling bersilaturahmi nantinya kunjungin ke rumahnya. Bro nih gue lagi di Buah Batu nih bro, Fruitstone City asik Buah Batu. Oh iya bro sini bro main bro, gue rumahnya deket ini nih belakang Horizon. Oke yo mangga tipayun titeula we. Maka berkunjung ke rumahnya, ketika saling mengunjungi, lihat janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan rezekinya. Brother, rezeki dari Allah emang kayaknya nggak kerasa. Allah kasih kesehatan, Allah kenikmatan, khusyuk dalam ibadah, Allah kasih nikmat dalam datang ke kajian. Itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjam-jam duduk di sini kalau tanpa hidayah dari Allah, kalau tanpa rezeki dari Allah panas juga nih pantat kita nih. Jadinya dengki kita bahkan sama orang lain nantinya. Iri, dengki, dendam, hasut, ngelihat orang yang lebih tajir, kitanya yang repot, ngelihat orang beli mobil baru, yang kemarin belum lunas, udah beli lagi, nyiksa, gitu. Pernah lihat yang pedagang teh enggak? Yang satu kerajaan, ada satu kerajaan ini punya peraturan, barang siapa yang berjualan di daerah lingkungan kerajaan itu akan dihukum, dan hukumannya itu luar biasa. Ketahuan lah ada yang dagang itu buah apel. Kemudian yang pedagang ini diambil sama pasukan kerajaan. Dipanggil. Kenapa kamu dagang? Udah tahu nggak boleh dagang? Mohon maaf. Nonggeng itu bahasa Indonesianya apa? Tengkurap. Kemudian dibuka itu si pantatnya. Dimasukin apel ke duburnya. Menjerit dia kesakitan. Ketika dia menjerit kesakitan, tiba-tiba di tengah jalan dia kemudian tertawa. Kenapa ketawa? Itu ada yang dagang nanas katanya. Katewang dagang nanas. Di gerawan dagang nanas.
Bayang nu hiji masukkan buah apel, yang tadinya sakit jadi tertawa dia. Tadi oh tidak dilila. Eta cenah, Mang eta cenah. Kenapa jadi tidak sakit lagi? Ku iri mah Bang. Itu cenah apa? Ada yang dagang nanas, kasihan. Katanya mah yang dagang nanas, apa hukumannya Kang? Dah cenah. Buka celananya, dimasukin lagi itu. Nanas, brother. Hop, nanas berteriak sakit. Tiba-tiba di tengah suaranya dia berteriak lagi, kemudian dia tertawa. Kenapa? Itu ada yang dagang duren. Repot brother, sama iri, dengki, dendam, repot. Makanya kita ngelihat orang dikasih rejeki, alhamdulillah. Ada yang bisa beli motor baru, ya alhamdulillah. Nggak nyicil, alhamdulillah. Jangan jadi diceng-cengin, gimana? Janganlah. Satu, ya ayuhanas, afsus salam. Saling menebarkan salam di antara kita. Sok saling menyapa enak brother. Saling menyapa itu. Jangan sombong. Ketemu di jalan kita nggak saling sapa. Hei Kang Boni, masih inget nggak sama aku? Inget dong, siapa coba? Poho deui eta. Kenalan berarti, kenalan. Kang Boni, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk, enak kalau akhwat saling sapa ya. Kita jadi banyak saudara brother. Assalamualaikum di jalan tuh ya, di stopan. Nggak akan jadi ngahuleng itu. Samping kiri, samping kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Enggak Pak, dipayun ya Pak ya. Gitu, enak lampu merah itu. Lampu merah cicing ngahuleng mengong kayak di geruan. Itu Honda, tolong mundur ngahuleng wae da. Tolong jangan ngahuleng cenah gitu. Enak itu di stopan, di motor, kalau nggak ngedengerin murotal, jangan ngedengerin musik lah, dengerin murotal lah kalau nggak murojaah bacaan Quran, enak kan? Tapi Kang sih cuman apanya kulhu doang. Ya nggak apa-apa, kulhu dari tempat kerja sampai rumah kulhu aja terus, itu kan lumayan oke. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sok baca semuanya, hafalin Quran dari motor tuh jadinya akhirnya alhamdulillah ya Allah berkah, daripada jadi hinaan ini ke tukang angkot, ke motor lain. Dah bersihin hati kita nih, enak ngejaga bersihnya hati. Ada yang nabrak motor kita dari belakang, ceduk. Humble kita langsung, waalaikumsalam Bapak. Aduh, manggil saya sampai harus ditabrak dulu. Allah. Kenalan, ya ayuhannas, afsus salam. Ketemu sama begal. Coba kalau ketemu sama begal, sopan kitanya. Samping. Kalem brother, butuh apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tolong handphonenya. Sok butuh apa lagi sok? Bilang sama aku butuh apa? Butuh berapa? Sok saya kasih. Ini motornya kuncinya, ini jas hujannya nih. Takut hujan ya, sok sing anggo sing benernya. Insya Allah begalnya jadi mikir 2 kali. Gelo, iya masih gana sih. Wah ulah iya masih gana mah. Anak jenderal cenah iya masih gana. Ngahajakeun si gana mah. Coba afsus salam. Ya ayuhannas afsus salam, wasilul arham, saling bersilaturahmi, wa'at imut to'am, saling memberi makanan, saling berikan makanan. Ini kajian nggak ada air minumnya, misalkan nggak ada air minumnya, kita yang inisiatif, brother. Saya mau inisiatif Kang, saya yang nanti bakal sedekah minuman, saya yang bakal sedekah makanan. Inisiatif. Ini diminum sama jamaah, diminum atau dimakan sama jamaah, dipakai sholat, itu kebagian kita pahalanya brother. Kayak kalau ada di Jumatan, ada kajian di rumahnya, masjid di rumahnya, usahakan minumnya dari kita. Fastabiqul khairat itu, perlomba-lomba. Jangan sampai akhirnya omongannya, gawean teh urang deui gitu. Merasa rugi, padahal itu kita dikasih sarana untuk beramal soleh. Utsman bin Affan makan, siapa lagi? Saya Rasul, saya lagi Rasul. Wow, terus keluar itu uang. Kalau kita diempet-empet lah, ada uang 2005 di dompet kita, 100.000 satu, dikeluarinnya berapa? 2.000, 55-nya keluar, satu lagi keluarnya brother, ngeri. Maka ketika ingat-ingat lagi, rezeki ini datang canceling itu, wah ini rezeki ini dari Allah. Allah kasih ini berarti kesempatan saya buat bersedekah, berinfak, kasih. Ada teman yang nelpon kita, bro, di mana bro? Di masjid bro, TSB. Oh bro, sorry bro, ganggu dulu bentar nih bro. Kenapa? Bro, minjem duit dulu boleh nggak bro? Nah ini perkataan paling horor kan? Bro, lu megang duit nggak gitu? Gue boleh minjem dulu nggak?
Berapa? 200.000. Pas kita megang cuma 250.000. Mau dikasih atau enggak? Kenapa dia bisa nelponnya ke kita? Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa Allah sambungkan teleponnya ke kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, lancar dia nelpon untuk kemudian datang ngobrol sama kita tentang kebutuhannya. Mungkin Allah ngasih kesempatan buat kita untuk nolong dia. Kalau emang dia benar-benar butuh pertolongan. Oke bro, lu kesini ya bro, nanti gua kasih. Hadirkan 2 saksinya ini bro, duitnya. Saksiin ya bro. Kapan dibalikinnya? Bulan depan. Oke ya bro ya. Ingat, ntar gua ingetin ya bro. Ingat. Yang namanya sudah berhutang kadang ditagih lagi repot ya. Ya nggak masalah lah kalau benar begitu, itu mungkin cara Allah untuk membersihkan harta kita. Ya udah bro, anggap aja lunas lah, tapi jangan hubungan kita jadi jelek lah. Sekarang berhutang tapi hubungannya jadi jelek kan nggak enak ya jadinya. Udah bro, lunasin aja. Yang penting lu balik lagi nongkrong sama gua gitu. Setiap apapun yang berbicara sama kita itu pasti ada tujuannya karena Allah yang menghendakinya. Pernah dengar kisah Pak Entis bukan? Yang di Hasan Sadikin membantu seorang warga tetangganya yang dia nabung belasan tahun, puluhan tahun pengen naik haji. Pak Entis pengen naik haji, nabung sama istrinya dagang warung, Pak Entisnya tukang becak brother. Kemudian ketika nabung beberapa puluh tahun itu, sampailah uangnya itu kepada jumlah yang dia inginkan untuk berangkat dua manusia, yaitu Pak Entis dengan istrinya. Tiba-tiba tetangganya nelpon, sakit dan harus dioperasi di rumah sakit Hasan Sadikin. Datanglah Pak Entis ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ketika datang Pak Entis ke rumah sakit Hasan Sadikin, kemudian ketika dicek harus dioperasi, parah ini. Nggak ada biaya tetangganya dan biaya operasinya lebih dari 50 juta. Berpikirlah kemudian siapa yang punya uang untuk minjemin saya untuk kemudian bisa merawat anak saya katanya. Kemudian Pak Entis ini tergerak hatinya. Pak Entis pulang ke rumah bicara sama istrinya. Ma, ya kan manggilnya nggak tahu ya, mama, ibu, mamam, bunda atau apa. Ma, gimana kalau misalkan biaya kita yang naik haji ini kita kasih aja. Papa malu. Kalau papa naik haji tapi tetangga kita nggak bisa kita bantu. Logikanya brother yang ada di perasaan kita apa? Kalau kita bantu terus meninggal gimana? Itu kan? Kebayang nggak? Goda iblis pada saat itu. Godaannya luar biasa. Untuk kita nggak minjemin uangnya. Tapi apa yang dilakukan oleh istrinya? Nggak apa-apa Pak. Kasih aja Pak. Mudah-mudahan Allah kasih rezekinya buat kita. Diberikan uang yang 50 jutaan itu Pak. Kepada tetangganya. Untuk kemudian dia berobat. Dokter yang menanganinya penasaran. Kok si bapak ini yang nggak mampu ini ada yang ngebiayain buat operasi. Dari mana uangnya? Kemudian dijawablah dari Pak Entis. Dokter ini berpikiran bahwa Pak Entis ini seseorang yang kaya raya. Ketika dokternya bertemu dengan Pak Entis, ternyata pengusaha cuman tukang beca dan dagang warung aja istrinya. Subhanallah. Kemudian kata dokter ini, Pak izinkan saya untuk bersilaturahmi ke rumah Bapak. Boleh katanya. Datang akhirnya ke rumahnya Pak Entis. Ketika datang ke rumah Pak Entis, kemudian bertemu dengan istrinya, di sanalah terkagum-kagum dokternya. Keikhlasan seperti apa yang datang dari Bapak? Bagaimana bisa sampai seikhlas itu Pak? Saya malu katanya kalau saya berangkat naik haji, tapi tetangga saya ini nggak bisa saya bantu. Akhirnya saya berusaha untuk membantu tetangga saya dulu aja lah. Insya Allah Allah kasih rezekinya lagi. Kemudian dokter ini bilang gini, Pak doain saya ya Pak ya, mudah-mudahan doa dari orang-orang yang soleh dan bersih hatinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doain kami Pak, saya dengan istri saya mau naik haji. Sakit hati ya Pak Entis Bu. Karena harusnya dia pun ikut berangkat haji. Tapi nggak jadi karena ikut ngebantuin tetangganya. Tapi kemudian dokter ini meneruskan bacaannya. Kata dokternya, Pak, tapi saya sudah berjanji sama istri saya nggak cuman ingin naik haji berdua. Saya ingin naik haji bersama Pak Entis dengan istri. Akhirnya dibawa berempat. Kalau udah rezeki nggak akan kemana berarti. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakal milik kita. Seberat apapun jalannya akan tetap jadi milik kita. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan milik kita, semudah apapun jalannya nggak pernah akan jadi milik kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu banget. Maka bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, untuk kemudian kita lebih mendekat kepada Allah. Yang tidak dekat dengan Allah saja Allah kasih rezekinya. Apalagi yang kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah bagi Allah, brother and sister fillah. Allazi ja'alakum fil ardi firasama wa amina wa anzala minas sama'i ma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Allah yang menurunkan hujan, menanamkan tumbuhan pepohonan sebagai rezeki bagimu. Maka jangan mengadakan sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak taat. Sami'na wa ata'na. Du salat, du aja. Du kerudung, berkerudung. Du jangan pacaran, jangan pacaran. Tolong jangan pacaran, jangan pacaran. Jauhi zina, jauhi zina. Jauhi khamar, jauhi khamar. Jauhi sesuatu yang mampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bahagia kita akhirnya. Ketika kita bertemu sama teman-teman di sini yang senantiasa sama-sama cinta sama Allah. Brother and sister fillah, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi kagok. Kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak. Dia ngingetin kita di jalan Allah. Bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Bro, hati-hati bro. Jangan main COC terus bro, ayo sholat bro. Iyalah, bentar amat, repot banget sih lu. Bawel banget sih gitu. Padahal punya teman yang beriman itu enak banget, brother. Kita punya salah diingetin. Kita gak semangat disemangatin. Kitanya down diangkat. Tapi kalau punya teman yang ahli maksiat, bro tumben bro gak ke masjid. Iya bro nih lagi males. Ya syukurlah, mending kita main yuk. Udah repot, brother. Jalan ke surga itu sebenarnya mudah lagi murah. Engkau bisa bertemu dengan siapapun yang engkau suka, tapi tolong jaga akidahmu. Engkau bisa berteman dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, di lingkungan seperti apapun. Tapi konsep yang pertama, engkau harus mewarnai, bukan diwarnai. Karena kita punya warna tersendiri. Warna apa yang kita punya? Warna Islam. Kita sudah sembuh dari penyakit kita terdahulu. Lekas sembuh, lekas sembah. Maka tugas kita hari ini adalah bertahan, bertuhan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersama Allah, innallaha ma'as sabir. Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Allah tahu permasalahan kita seperti apa. Allah tahu apa yang kemudian memberatkan langkah kita untuk kemudian bersujud kepada Allah. Allah tahu bagaimana kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kalau nggak punya Allah, kayaknya kita nggak akan tenang hidup kita, brother. Maka syukuri rezeki yang ada untuk kemudian kita bersujud kepada Allah dengan menunaikan setiap apapun perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yakin aja kepada Allah. Lekas sembuh, lekas sembah. Bertahan, bertuhan. Nggak cukup soleh sendiri, brother. Ajak teman-teman kita untuk kemudian lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Cirinya kebangkitan Islam itu pemuda kembali ke masjid. Pemuda kembali ke masjid. Maka berikutnya berkembang biaklah, berkembang baik. Cari teman-teman kita yang dulu belum ke masjid, kita ajak buat ke masjid. Cari teman-teman kita yang dulunya baung bareng, sekarang jadi bener bareng, yuk bener bareng. Cari sahabat-sahabat kita yang dulu waktu teman SMA-nya sering maksiat bareng, ayo sekarang kita ajakin untuk kemudian dia ke masjid. Berkembang biak, berkembang baik. Belum menikah, ayo segera menikah. Punya banyak anak, gak cukup 1. 2 anak tidak cukup, yang banyak. Sok borojol terus gitu ya. 11 gitulah. Resep kalau lihat banyak anak teteh. Setahun 1 lah kalau bisa teh. Yang belum punya anak, mudah-mudahan pada sore hari ini kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Yang lagi mengandung, mudah-mudahan Allah jaga kandungannya sampai akhirnya melahirkan. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaiknya insya Allah. Ingin brother and sister fillah, pilihan yang terbaik ketika kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pilihan lain, brother. Kang susah ngejauhin maksiat Kang. Lebih susah lagi kalau kita nggak ngejauhin maksiat gitu dah.
Susah belajar Quran teh lebih susah kalau kita nggak belajar gitu. Males banget datang ke kajian, hujan-hujanan, aduh ini repot nih, belum besok kerjaan, aduh tugas belum. Aja dulu. Pengorbanan di jalan Allah senantiasa Allah akan ganti dengan balasan yang terbaik insya Allah. Ingat aja brother, 3 hari lagi mau meninggal rekumaha gitu kan, jadi enak jadinya kitanya. Jadi senantiasa do the best dah. Kenapa sih kita bisa banget di SMS sama malaikat Israel rekumaha tangke. Punten ngawagel, enjing abi bade dongkap, repot brother. Maka sebelum ada tiba tanda-tanda itu, maka hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Udah hampir habis juga nih kuota kita juga. Mungkin nitip pesan, aku nitip pesan sama istri, udah dari sekarang nitip pesannya hati-hati mama. Makin kesini zaman makin ngeri juga nih. Kayak beberapa tahun yang lalu lah ustadz-ustadz teh gitu ya. Zaman PKI kebangkit itu kan keeng ya. Ustadz-ustadz teh dibunuhin gitu. Mam nih. Kasih not buat papa, mamam. Love you mam. If I die, siapa yang ngimamin tulis, mam ini mam. Papa milih untuk di jalan dakwah. Jadi mohon maaf, papa jarang ada waktu di rumah. Tapi mau siap berhadapan dengan umat. Dimanapun berada Kang, kapasitas saya cuma segini-segininya aja Kang. Disebut ustadz mah belum pantas brother. Tapi memotivasi teman-teman kita yang di daerah kayaknya saya perlu bantuan. Ciwidey, Cidura, Pasir Jambu, Manglayang, Banjaran, Cimaung, Sumedang, Garut, Tasik, Kawali, Salawu, Legok Hanser. Di mana itu kan? Kayaknya kita perlu bantuan ini brother. Kenapa? Kita perlu turun. Kajian di kota Bandung mah udah banyak. Ayo bantu teman-teman yang di daerah yang gak punya kajian. Dulu kota itu lebih parah daripada desa. Hari ini desa lebih parah daripada kota. Kajian di kota mah banyak, kajian di desa brother, cobain ke sana brother. Ustadz di udak-udak eta beres ngisi pengajian dikejar-kejar kami itu. Beres ngisi kajian di sini dikejar-kejar sama siapa? Sama orang-orang komunis brother. Ada yang diancam, dikempesin bannya. Wah, luar biasa. Si kanu tereh kanu mau teh bener ya mah. Diuk di Masjid Agung kamari Tasikmalaya. Kang Boni cenah pas pisan diuk di ditu cenah. Saha? Ustadz Uje cenah. Ente sigana rek maot ngora cenah. Gelo cek aku teh. Nya kumaha bae lah cek aku teh. Meninggal muda pun kalau di jalan Allah kenapa harus takut ya? Tapi ini brother, saya ngajak nih buat teman-teman semua. Ayo bangkitin dakwah kita. Iman, ilmu, amal, dakwah, sabar. Poin yang harus kita pegang. Yang namanya rezeki Allah kasih. Gak usah repot urusan rezeki. Allah udah tetapkan rezeki sama kita. Gak usah. Tinggal gimana kita bersyukur atas rezeki yang sudah Allah kasih sama kita. Gimana caranya kita untuk kemudian membalas nih potensi yang sudah dititipkan oleh Allah. Potensi sehat, potensi cerdas, potensi kekuatan kita. Untuk kemudian kita pakai membantu agama Allah. Ayo kita ke pelosok brother. Ayo kemudian kita datengin pemuda-pemuda kita yang di pelosok sana. Jangan soleh sendiri. Bikin agendanya kapan-kapan kumpulan ini set main ke pelosok. Punya uang lebih 5.000 satu orang, kumpulin tuh set masukin ke daerah, bikin bantu yang di sana. Kalau enggak dari sekarang brother, dari desa mengepung ke kota orang komunis itu brother. Hati-hati. Saya nggak boleh terlalu banyak juga ya bicara tentang itu ya. Tapi ini peringatan buat kita semua. Bahwa apa? Bahwa caranya yang terbaik menghadapi musuh-musuh Islam, kitanya memperbaiki diri kita dan mulai kita menghidupkan dakwah. Intimil antara sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini kalau bukan kita yang ngurusnya siapa lagi? Kalau orang tua udah lupa sama anaknya, wah luar biasa. Banyak anak yang akhirnya kayak yatim padahal masih punya anak, banyak punya ayah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hati-hati menghadik anak yatim. Yang kayak gimana yang yatama ini, yang bukan hanya nggak punya ayah, nggak punya ibu, dia punya ayah, punya ibu tapi nggak pernah mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Hati-hati. Maka ayo dari sekarang nih brother and sister fillah,
Hidupkan tadi yang 4 untuk tadkhulul jannah, hidup dalam hati kita. Tadkhulul jannah fis salam, masuk surga dengan selamat. 1, absus salam, wasilul alham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang lain tidur. Ayo bangkitin lagi. Kenapa kita males banget? Tahu surga itu kemudian mudah masuk surga, jalannya begini doang, tapi kenapa ngelakuinnya susah? Iman yang berbicara. Masjid senantiasa terbuka, tapi susah kita untuk kemudian mendatanginya. Stadion bayar, datang kitanya. Bioskop bayar, datang penuh lagi. Masjid nggak bayar, sepi. Pernah kemudian orang DKM bilang, mohon maaf, yang cancelingnya 5.000 sudah habis waktunya di masjid, silakan keluar. Enggak brother, ini bukan rental PS, masjid. Pernah kemudian DKM bilang, punten mau kemana? Mau sholat pak. Mohon maaf, sekarang di tiket mau saf berapa? Kalau di saf pertama 200.000, saf kedua 150.000. Astagfirullahaladzim pak, saya cuma bawa 5.000. Oh mangga di luar. Enggak brother, masjid gratis, kenapa sepi? Ayo kita ramaikan. Ayo brother, ramein. Masjid di kota oke, ramai udah, alhamdulillah kita jaga ini bareng-bareng. Untuk berikutnya, ayo ramein ke pelosok, ke daerah-daerah kita minimal. Komplek kita, tempat kita tinggal, bangkitkin masjidnya brother. Ajak Kang Boni buat silaturahmi ke sana. Nggak usah mikirin tarif, liur orang mau mikirkan tarif. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung orang mah. Di mana aja siap Kang Boni mah teh. Siap. Goes to school, ayo. Sekolah-sekolah, brother. 2 juta wanita aborsi setiap tahunnya, brother. 2 juta wanita aborsi setiap tahunnya. 94% pelajar di kota Bandung sudah pernah menyaksikan film porno. 80%-nya pernah mempraktekkan minimal bersentuh-sentuhan alat kelamin. Ngeri. Ini kalau bukan dari kita yang bangkitin siapa lagi? Ayo, dari kitanya. Tahu kita mabok itu haram. Ayo bilang sama teman kita, bro berhenti bro. Tahu pacaran itu nggak boleh. Ayo ajak teman kita, jangan sampai kebiasaan pacaran itu jadi sesuatu yang biasa. Udah hijrah tapi masih pacaran, sering datang ke kajian tapi masih ngecengin cewek. Ini gimana hijrahnya? Dunia ini brother, hijrahnya karena ada status pengen dipuji. Akhirnya semangat ketika ada yang melihat, semangat ketika ada yang memuji, melendoy ketika ada yang memaki. Ah Ustadz ngingetin tentang kabogoh wae. Ustadz saya udah 7 tahun pacaran, kalau diputuskan lebar Ustadz. Luih lebar mana nya ente ke Allah? Allah mah nyaah ke ente, mah hanya ente rek tega ninggalkan cinta Allah, eta brother. Allah mah cinta sama kita, tinggalin pacar kita. Bismillah, putus yang. Udah putus, besoknya jadian deui geura. Udah putusin lah, jangan banyak sering datang kajian tapi masih begitu brother. Pulangnya duaan-duaan. Ya, kalau sekedar nganter untuk kemudian daripada naik Gojek Kang, mending saya yang anter. Oke lah, tapi kalau untuk kemudian terus-terusan gitu bahaya. Kalau bisa udahlah. Ning dia naik angkot, kita ngikutin dari angkot dari belakang, itu lebih aman lah. Sering dianterin, mending jadi tukang ojek sekalian brother. Asli. Pacaran ini kalau bisa kita berangus lah. Orang yang ada pacaran kita bully bareng-bareng gitu. Boleh gitu Kang? Boleh cek urang mah gitu. Ada yang pacaran, coba tolonglah ada di sepetan. Masih pacaran teh, nggak bosen dibohongin, gitulah kalau bisa mah. Mau sampai kapan? Kayak gini terus, terciduk baru tahu rasa nanti. Untung kita mah brother nggak ngalamin itu, udah bertobat. Alhamdulillah Allah tutup aib kita serapat-rapatnya. Udahlah, Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kesempatan kami untuk menyuarakan kebaikan. Menyuarakan apa dengan cara-cara terbaik? Oke, jangan yang jauh-jauh deh. Saya cuma berbicara misalkan, oh ya ngajakin orang lain sholat, ngidupin masjid, ngidupin anak-anak untuk belajar Iqra, ngajak orang-orang untuk kemudian tidak berpacaran, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Mangga brother bikin kegiatan kemudian untuk kemudian bebas dari kemaksiatan. Negeri kita, daerah kita, termasuk diri kita. Kenapa kita masih kepikiran pengen maksiat coba brother? Nah, biasanya teman-teman kita ada. Kata Rasul, sok lihat teh kelakuan diri kita sendiri ya. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Sudah tidak ada rasa malu dalam dirinya ketika dia mampu mempraktekkan kemudian kemaksiatan di depan umum. Maksiat aja lapor-laporan brother. Nah, kalau bisa lagi kajian, ini laporan kita nih. Lagi kajian nih. Nanti malam ada
kajian bareng Sif Ustadz Imam ya kalau nggak salah ya, Ustadz Imam bareng Ustadz Imam gurunda kita juga, Ustadz Imam live, tolong direkam, tolong di posting, ini kita lagi kajian nih, ajak yang lain. Oh sombong tuh, innama amalu binniyat, segala sesuatu bergantung dari niatnya. Saya posting ini supaya ada teman-teman saya lihat bahwa nikmatnya kajian, posting sama kebersamaan teman-teman. Asik nih nongkrong bareng di masjid nih, ada konsumsinya juga loh gitu. Padahal kita beli sendiri nggak apa-apa. Kasih, kemudian publis ke Facebook, publis ke Instagram. Mudah-mudahan ada yang like, kemudian oh rame si Gana ke masjid teteh berhijab. Alhamdulillah saya berhijab sama teman-teman saya. Sis ada komunitasnya ya? Iya ada, ikutan dong. Ayo sini gabung nantinya. Enak brother. Maka kita akan kuat kalau begini terus mah. Nih masalah rezeki malah gak usah repot. Kalau jalan kita senantiasa memperhatikan kehidupan akhirat, Allah jamin urusan dunia kita. Allah jamin. Kenapa kita takut? Cicak aja hidup. Cicak gak ada yang bunuh dia.